siang Pak Tria. Selamat siang Pak Danang. Pun walaupun ngajar nggih, Pak. Ya, nggih. Pak ngajar saya lihat kok tadi semangat banget itu rumusnya apa? Oh ya, yang penting dengan anak-anak itu senang Pak kalau saya Pak. Jadi ya semangatlah kita tularkan feel kita ke anak-anak. Biar anak-anak juga semangat, tapi mungkin juga masih banyak kekurangan Pak kalau saya merasa di pembelajaran. Terus kan tadi kan saya kira itu apa namanya untuk yang di 11 TKR 4 itu saya kira itu untuk siswanya itu laki-laki semua, ternyata juga ada perempuannya. Ada ceweknya. Ada ceweknya itu kok bisa apa semuanya bisa membawa dengan baik, itu gimana Pak rumusnya ini? Sebenarnya Pak, anak-anak itu cenderung lebih suka untuk membuat kelompok sendiri, tidak diatur Pak. Jadi kebanyakan kan guru untuk membagi kelompok juga diatur. Kalau di kelas saya memang saya bebaskan untuk cari kelompoknya sendiri masing-masing. Walaupun memang semuanya berdasarkan gender. Jadi mungkin yang cewek ikut cewek semua gitu. Tapi tidak masalah selama anak bisa senang dalam mengikuti pelajaran itu tidak masalah. Terus untuk materi itu bisa selengkap itu apakah sudah mempersiapkan dari awal Pak? Sebenarnya materi ya itu tadi Pak, karena kan kita persiapan ya, kalau sebelum perang itu kan kita perlu senjata dan sebagainya. Sebenarnya itu juga materi-materi yang sebenarnya sudah umum tiap tahun Pak. Tapi kan perlu ada perubahan. Jadi tiap tahun memang harus ada direvisi, oh ini kurangnya ini. Jadi termasuk yang hari ini tadi mungkin ada penambahan dari yang LKPD-nya Pak. Jadi untuk PowerPoint selebihnya saya mungkin masih sama, tapi di LKPD-nya atau lembar kelompoknya yang saya rubah sedikit karena kemarin ternyata terlalu banyak. Jadi anak-anak terlalu banyak mengerjakan, jadi tidak ada waktu untuk diskusi. Terus tadi kan ada beberapa siswa nih Pak. Saya melihat itu ada beberapa siswa yang mau maju itu agak untuk presentasi ke depan itu agak minder atau gimana Pak itu? Nah ini memang itu yang sengaja saya rencanakan untuk anak-anak biar bisa berani maju Pak. Tadi seperti yang tadi pagi itu kan saya berencana agar anak-anak itu berani untuk mengungkapkan pendapat, berani tampil di depan. Ya itu perlu bujukan Pak. Tidak serta-merta anak atau kelompok itu biasanya anak-anak saling tunjuk, kamu. Ya butuh sentuhan guru untuk agar anak itu berani maju ke depan. Terus gini Pak, tadi kan ada yang sangat menarik tadi kaitannya dengan kalau di bidang kami kan itu ada namanya gerak refleks. Gerak refleks itu ada stimulus kemudian ada respon, ada aksi, ada reaksi. Terus kemudian Pak Arya tadi mempraktekkan sesuatu yang di MS ya itu. Ya MS itu kok bisa seperti itu? Sebenarnya sama tadi aksi reaksi Pak. Jadi memang di sistem EMS itu punya sensor, punya otak, punya aktuator. Jadi tiga itu berhubungan. Kalau di dalam materi yang paling tiga-tiganya penting gitu. Tiga penting. Tapi kalau salah satu masalah itu mungkin yang paling bermasalah adalah di otak. Otak itu ya ECM itu tadi, ECU itu yang kalau bermasalah semuanya masalah nih. Tapi kalau misalnya sensor kayak mata, telinga kalau ibaratnya seperti itu kalau satu masih ada koreksi yang lain. Misalnya mata sudah tidak bisa melihat tapi pendengaran masih bisa gitu. Untuk aktuator tangan, kaki itu masih bisa gerak kalau otaknya masih jalan. Sama halnya yang tadi saya sampaikan, itu untuk Pak, sebenarnya untuk anak mudah memahami. EMS itu bagaimana tahu? Kadang saya buatkan gambaran seperti itu. Kadang kan anak mikirnya sensor,
kemudian ecu, kemudian aktor-aktor apa sih gitu. Jadi saya buat gambaran biar anak mudah mengingatnya. Oh, sensor itu tangan. Oh, sensor itu mata, telinga. Terus ECM itu apa? Otak. Jadi nanti respon atau data yang diterima oleh kulit misalnya atau mata itu diolah oleh otak, kemudian direaksikan oleh tangan gitu, karena itu aktor-aktor. Itu cuma hanya untuk mempermudah pemahaman ke anak. Oke Pak, untuk saya kan tadi memperhatikan nih Pak untuk di siswa putri. Tadi kan untuk siswa putra 2 siswa, kemudian 2 siswa, kemudian untuk siswa putri itu kayaknya untuk rasa kepercayaan dirinya kan masih kurang. Iya. Nah, itu nanti untuk rencana tindak lanjutnya untuk yang siswa putri itu bagaimana Pak? Biar dia nggak minder atau bagaimana Pak? Ya, jadi karena gender tadi ya Pak. Dalam kelas TKR 4 itu lebih banyak yang cowoknya. Iya. Kemudian kan biasa masa puber kan cewek itu merasa ya salah tingkah dengan yang cowok gitu kan biasa. Nah, itu kalau rencana ke depan sebenarnya target saya bukan di situ Pak. Target saya kalau ke depan saya itu lemahnya lagi untuk Pak, mengisi atau memberi ice breaking mungkin ya, ice breaking. Saya jarang menguatkan anak-anak di ice breaking. Kadang saya cuma kasih materi. Saya itu lemah sekali untuk, padahal itu kan penting sebenarnya untuk mencairkan suasana biar anak antara, salah satunya mungkin itu tadi, antara perempuan dan laki-laki bisa saling ketawa bareng gitu kan, kadang masih malu-malu gitu. Nah, itu rencana ke depan saya memang ingin menguatkan di ice breaking. Karena tadi pun juga tidak ada ice breaking. Karena saya memang fokusnya masih ke materi Pak. Lemahnya juga itu di ice breaking saya masih kurang sangat sekali. Oke. Terus gini Pak, tadi kan juga saya memperhatikan juga nih kaitannya sama memancing anak itu loh. Pak Pri kan tadi memancing anak kaitannya dengan kalau tegangan itu kan kalau hambatan itu kan om. Itu kan pancingan-pancingan seperti itu kan sangat menarik sekali Pak. Nanti untuk kedepannya nanti biar merangsang siswa agar lebih aktif dan kreatif itu bagaimana Pak? Jadi sebenarnya rangsangan itu untuk menumbuhkan mengingatkan kembali anak Pak. Sebenarnya anak sudah pernah menerima pelajaran itu atau pernah menerima materi itu, saya hanya menumbuhkan kembali, mengingatkan kembali. Nah, untuk kreativitas anak itu biasanya nanti muncul setelah berdiskusi Pak. Nanti munculnya biasanya setelah berdiskusi. Misalnya anak ini A, kemudian anak ini ternyata seperti tadi lah contoh, kena gangguan pada, saya sampelkan gangguan pada EMS. Ada mungkin anak yang mengatakan ini gangguannya bukan A tapi B. Jadi di situ anak kreatif, akhirnya akan mengkolab antara jawaban A dan jawaban B, muncul itu nanti jawaban C atau yang mungkin dirasa paling baik. Itu yang nanti akan merespon anak untuk agar lebih kreatif. Oke, bagus Pak. Oke, terima kasih Pak Pria sudah membantu saya dari mulai pra, kemudian observasi sampai yang terakhir ini apa Pak namanya? Pasca. Semuanya berjalan dengan lancar. Semoga nanti saya bisa menyusul bermanfaat dan saya bisa menjadi pengawas. Siap. Amin. Selamat Pak Danang.